Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai model-model pembelajaran anak usia dini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, diantaranya Adenovi Siti Nurhayati, Agis Nur Fadilah, Alfaratudi Nur Hanifah, Yah Erdaulay, Mila Miranti Suherman, dan Nabila Fauziah. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita langsung saja, yaitu mengenai pembelajaran klasikal akan disampaikan oleh saudari Mira. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Mira Miranti Suherman, NIM 11882100037. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pengertian model pembelajaran dan model pembelajaran klasikal. Langsung saja, istilah model pembelajaran diambil dari dua suku kata. Yang pertama model dan yang kedua pembelajaran. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dan pendidik, juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan suatu rancangan untuk menggambarkan rincian atau penciptaan lingkungan yang menjadikan anak dapat berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadilah perubahan dan perkembangan pada diri anak. Menurut Pangastuti, model pembelajaran merupakan suatu desain atau rancangan yang menggambarkan suatu proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan untuk anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran tersebut membuahkan perubahan dan perkembangan pada diri anak. Adapun menurut Kemp, model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Terdapat beberapa model pembelajaran pada anak usia dini. Dalam pembahasan yang akan disampaikan kelompok kami, model pembelajaran yang akan disampaikan diantaranya model pembelajaran klasikal, model pembelajaran dengan kegiatan pengaman, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan model pembelajaran sentra. Untuk pembahasan model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK, dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas, serta kurang memperhatikan minat individu anak. Pangastuti berpendapat bahwa model pembelajaran klasikal merupakan model pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik atau guru bersama sekelompok dengan murid dalam suatu kelas secara bersamaan dengan aktivitas dan waktu yang sama. Sedangkan menurut Mulyasa, model pembelajaran klasikal dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan pada waktu yang sama. Kegiatan ini juga dapat dilakukan oleh seluruh anak yang ada di dalam kelas atau dalam satu ruangan. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran klasikal adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang sama, juga dilaksanakan oleh murid dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model pertama yang dilakukan di lembaga PAUD karena banyak lembaga PAUD yang pada umumnya terbatas, serta kurang memperhatikan minat individu bagi anak. Model pembelajaran ini sudah sangat lama digunakan, tetapi model ini masih sangat efektif digunakan untuk proses pembelajaran anak usia dini. Walaupun model pembelajaran ini anak-anak tidak aktif dan hanya berpusat pada pendidik, tetapi dengan sering diterapkan di awal pertemuan, anak-anak akan mengingat dengan sendirinya seperti mengajarkan doa. Contoh kegiatan dalam model pembelajaran klasikal ini diantaranya menyanyi, bercakap-cakap, bercerita, berdoa bersama, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan mengenai model pembelajaran klasikal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman akan disampaikan oleh Adenovi. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai
pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman yang akan disampaikan oleh Saudari Adenovi. Kepadanya dipersilahkan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Nah, apa sih model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman ini? Yaitu suatu pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam pembelajaran ini juga biasanya guru membagi kelompok itu biasanya menjadi 3 kelompok. Nah, dalam pembagian ketiga kelompok ini guru pastinya memberikan suatu kegiatan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa mencontohkan dalam satu kegiatan ini yaitu di mana anak akan didorong untuk dapat menyelesaikan 2-3 kegiatan tersebut. Nah, apabila ada anak yang bisa menyelesaikan salah satu kegiatan ini bisa melanjutkan kegiatan yang lainnya. Nah, itu juga apabila masih di tempat bersamaan dengan teman-teman yang lain. Nah, apabila sudah tidak ada tempat yang otomatis anak tersebut sudah selesai semua kegiatannya, otomatis anak tersebut akan mencari tempat yang lain. Nah, mencari tempat yang lain itu pastinya guru memberikan tempat yang disediakan. Nah, dengan begitu anak akan berlari dan menempatkan di anak tersebut di tempat yang sudah diberikan oleh guru. Nah, tempat inilah yang diberikan oleh guru atau yang telah disediakan oleh guru yang menjadi kegiatan pengaman bagi anak. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini meliputi tentang penataan ruangan maupun pengorganisasian peserta didik sesuai dengan kebutuhannya atau program yang telah direncanakan. Nah, yang tujuannya untuk dapat meningkatkan pembelajaran tersebut secara optimal. Maka dari itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas ini. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas ini? Yang pertama, ada penataan perabotan yang ada di ruangan itu harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kenapa sih harus tertata seperti itu? Nah, karena nantinya kita tidak akan bingung mencari perabotan atau peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi itu akan membantu dalam pembelajaran kita di kelas. Nah, yang kedua ada pengelompokan meja dan kursi itu sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kenapa kita tidak boleh banyak kursi atau meja di dalam kelas? Karena yang pertama itu mubazir juga tidak terpakai, yang kedua itu mengganggu anak dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Karena nantinya anak akan merasa risih atau merasa pengap di dalam kelas karena terlalu banyak benda-benda yang tidak terpakai. Maka dari itu guru harus menyiapkan meja atau kursi sesuai dengan kebutuhan anak saja, yang nantinya anak juga akan merasa leluasa melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga ada dinding yang digunakan untuk menempelkan properti atau kegiatan anak ataupun tugas anak. Nah, kita juga jangan terlalu banyak menempelkan kegiatan atau tugas-tugas di dalam dinding kelas karena nantinya akan terganggu konsentrasi pada anak tersebut. Nah, jadi tempelkan properti sewajarnya aja yang dapat menarik perhatian anak atau yang dapat menyenangkan suasana di ruangan tersebut. Adapun yang terakhir yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas ini yaitu penataan atau peletakan alat bermain pada anak yang harus diatur sedemikian rupa sehingga peletakan tersebut tersusun rapi dan sesuai fungsinya. Kedua, itu ada langkah-langkah kegiatan. Nah, dalam langkah-langkah kegiatan itu terdapat beberapa poin lagi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga ada istirahat atau makan, dan yang keempat ada penutup. Nah, dalam yang pertama, dalam pendahuluan ini biasanya
itu dilakukan secara bersamaan dalam satu kelas. Nah, biasanya kegiatan pendahuluan ini merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan di dalam kelas. Nah, misalkan kita melakukan berdoa bersama, itu merupakan pembiasaan di dalam kelas secara bersamaan. Yang kedua, ada tanya jawab tentang suatu tema yang akan dipelajari. Nah, yang kedua dalam langkah-langkah kegiatan yaitu ada kegiatan inti. Nah, biasanya dalam kegiatan inti ini sifatnya itu dapat mengaktifkan suatu perhatian atau dapat mengaktifkan kemampuan emosional pada anak. Nah, biasanya dalam kegiatan inti ini itu bisa menarik perhatian anak untuk dapat mengekspresikan diri atau mengeksplor diri. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan makan atau istirahat. Nah, guru juga bisa melakukan atau menyempatkan dalam kegiatan tersebut untuk dapat melatih pada diri anak. Misalkan guru melatih anak dalam tata tertib makan seperti apa. Misalkan makan itu harus pakai tangan kanan, terus sebelum makan itu harus berdoa, atau mengajarkan yang lainnya tentang tata tertib makan. Nah, yang terakhir dalam langkah-langkah kegiatan ini yaitu penutupan. Nah, dalam penutupan ini biasanya itu bersifat menenangkan secara klasikal atau secara bersamaan. Nah, biasanya dalam penutupan ini kita dapat melakukan kegiatannya seperti kita menyanyi bersama, membaca buku, bercerita satu sama lain dengan teman sebaya atau gurunya, atau kita dapat berbagi cerita apa saja sih yang dirasakan pada hari ini selama pembelajaran, dan apa aja sih yang dipelajari pada hari ini. Itu bisa dilakukan pada sesi penutup. Nah, poin yang terakhir dalam strategi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu penilaian. Nah, adapun penilaian yang dilakukan oleh guru itu biasanya bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Nah, biasanya yang dinilai itu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada anak. Nah, catatan yang dipegang oleh guru nantinya bisa dimasukkan sebagai keperluan penilaian pada anak tersebut. Baik, untuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pembelajaran sudut, akan dijelaskan oleh saudari Alfa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaratun Hanifa, NIM 118210003. Kali ini akan membahas mengenai pembelajaran sudut. Pembelajaran sudut ini kegiatan yang berdasarkan sudut-sudut pada setiap kegiatannya. Dalam pembelajaran ini membutuhkan 5 sudut. Pada setiap sudutnya itu disediakan alat-alat yang bervariasi dan sering diganti dan disesuaikan dengan tema dan subtema di setiap yang akan dibahas setiap harinya. Dalam pembelajaran ini biasanya dilakukan di jenjang PAUD ataupun TK. Pembelajaran ini juga memberikan kesempatan pada anak untuk dapat belajar dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, ada 5 program yang fokuskan dalam pembelajaran sudut ini. Di antaranya itu yang pertama yaitu praktik kehidupan. Nah, hal ini anak diajarkan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya mengikat sepatu, mengikat tali sepatu, menyiapkan bekal makannya sendiri, lalu pergi ke toilet tanpa harus dibantu atau ditemani, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua yaitu pendidikan kesadaran sensorik. Nah, dalam kegiatan ini anak dilatih untuk peka dan sadar dalam penggunaan 5 inderanya yang ia miliki. Tujuannya tentu agar indera tersebut bisa berfungsi sesuai fungsinya, sekaligus mengajarkan anak tentang macam-macam indera yang mereka miliki. Lalu yang ketiga yaitu seni berbahasa. Dalam hal ini anak diajarkan untuk dapat mengekspresikan diri mereka melalui lisan. Misalnya anak diajarkan untuk membaca, menulis, mengeja, dan menggunakan tata bahasa.
Lalu yang keempat yaitu matematika dan bentuk geometri. Nah, hal ini anak pasti diajarkan tentang angka-angka, baik itu menggunakan tangan ataupun tidak. Lalu itu yang kelima, budaya. Nah, dalam pembelajaran ini mencakup mengenai geografi, hewan, waktu, sejarah, musik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, adapun pembelajaran sudut dibagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama, yaitu sudut latihan kehidupan praktis. Nah, di sudut ini anak diberi kesempatan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa di kehidupan sehari-harinya, seperti menyapu, mencuci, lalu memindahkan barang-barang, membersihkan kaca, membuka menutup tutup botol, lalu memasang kancing atau sleting sendiri, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua itu sudut sensorik. Sudut ini mengembangkan sensitivitas penginderaan anak, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan pengecapan. Nah, sudut ini berfokus pada pengenalan benda-benda seperti membedakan warna, berat ataupun ringan, bentuk dan ukurannya, tekstur kasar maupun halus, tinggi rendahnya suara, dan masih banyak lagi. Lalu sudut matematika. Nah, sudut ini diperkenalkan anak-anak melalui konsep matematika yang jelas, menarik, mulai dari hal yang konkret hingga yang paling abstrak. Anak-anak belajar memahami konsep dasar, jumlah, dan hubungan dengan lambang-lambang, serta pembelajaran angka-angka yang lebih besar dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan. Lalu yang keempat yaitu sudut bahasa. Di sini anak belajar mendengar dan menggunakan kosakata yang tepat untuk setiap kegiatannya atau kehidupan sehari-harinya. Pembelajaran itu bisa menyebutkan nama-nama, susunan, bentuk geometri, komposisi tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Anak-anak juga di sini perkenalkan tentang susunan atau komposisi kata pada kata, kalimat, dan juga cerita. Lalu yang terakhir itu sudut kebudayaan. Di sudut ini anak-anak diperkenalkan mengenai geografi, sejarah, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, dan ilmu pengetahuan yang sederhana. Anak-anak belajar secara individual, bisa juga kelompok maupun diskusi, dan mempelajari mengenai hal-hal yang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan yang keempat mengenai pembelajaran sudut yang akan disampaikan oleh Saudari Fauziah, kepadanya dipersilahkan. Model pembelajaran area adalah model pembelajaran yang lebih menyediakan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya dan menggunakan pengalaman secara bermakna. Model pembelajaran area disebut juga dengan model pembelajaran berdasarkan minat karena model pembelajaran ini yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Minat ini merupakan pendekatan yang sangat efektif yang dikembangkan dalam pembelajaran secara individu. Dengan demikian, kemampuan anak dalam belajar lebih optimal. Anak lebih sibuk bergerak, melakukannya atau aktif belajar yang telah dipilihnya. Dengan sistem area ini, pengalaman belajar anak lebih banyak dan anak lebih efektif. Model pembelajaran ini menggunakan area-area sebagai berikut. Yang pertama, yaitu area balok. Area balok memfasilitasi anak untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir matematika, pola, bentuk, geometris, hubungan satu dengan yang lain, penambahan, pengurangan, pengalian, dan yang kedua, area drama. Victoria Brown and Sarah Fladel menyatakan bahwa
Bermain drama penting untuk anak usia dini sebagai proses melatih fungsi kognitifnya, seperti mengingat, mengatur diri sendiri, mengembangkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kemampuan fokus atau konsentrasi, merencanakan, menentukan strategi, menentukan prioritas, mengembangkan gagasan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan di sekolah nanti. Yang ketiga yaitu area seni. Area seni mendukung pengembangan kreativitas dan pengalaman taktil anak dalam menggunakan berbagai bahan atau alat. Keempat yaitu area keaksaraan. Area membaca bukan berarti mengajarkan anak untuk membaca dan menulis seperti layaknya kegiatan membaca dan menulis di sekolah. Area membaca dan menulis dimulai dengan mengenal simbol-simbol sederhana dari benda yang ada di sekelilingnya. Membuat coretan di atas kertas. Kegiatan melihat buku atau membacakan cerita adalah kegiatan yang dilakukan di area ini. Kelima, area pasir dan air. Area pasir dan air lebih kepada pengembangan sensori. Selanjutnya, area gerak dan musik. Gerak dan musik untuk anak usia dini sangat penting untuk membangun kesadaran akan gerakan diri sendiri, melatih kelenturan, mengikuti irama musik, mengenal bunyi alat musik, mengeksplorasi alat-alat sederhana menjadi alat musik bebas. Selanjutnya yaitu area sains. Area sains menyediakan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk menggunakan panca indera dan menyalurkan langsung minat mereka terhadap kejadian-kejadian alamiah dan kegiatan-kegiatan manipulatif. Selanjutnya, area matematika. Area matematika sangat kental dengan kegiatan manipulatif. Di area ini, anak dapat belajar tentang bentuk, hitungan, angka, jumlah, pengelompokan, ukuran, pola, dan memasangkan. Selanjutnya, area imtak. Di Indonesia, ditambah dengan area imtak memfasilitasi anak belajar tentang kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianut anak sendiri. Model pembelajaran berdasarkan minat ini terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal disampaikan guru secara klasikal seperti salam pembuka, bernyanyi, berdoa, bercerita, pengalaman anak, penjelasan tema materi, dan melakukan kegiatan fisik motorik. Biasanya kegiatan ini memakan waktu 30 menit. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti disampaikan guru individual di area, seperti membicarakan tugas di area, kemudian anak didik bebas memilih area mana yang disukainya, sesuai dengan minatnya sendiri. Anak dapat dipindah sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh guru. Kemudian guru menilai dengan observasi penugasan, hasil karya, dan unjuk kerja. Kegiatan inti dilaksanakan kurang lebih 60 menit. Setelah itu, istirahat atau makan selama 30 menit. Yang ketiga itu kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini berisikan cerita, menyanyi, dan berdoa selama 30 menit yang disampaikan secara klasikal. Sistem area lebih memakan pada belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar. Artinya, aspek pembelajaran dikemas dengan bentuk permainan sehingga anak-anak belajar dengan cara bermain. Anak didik bermain sesuai dengan minat. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pembelajaran sentra yang akan dijelaskan oleh Saudari Nabila, kepadanya dipersilahkan. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain.
lingkaran, ya, yaitu saat dimana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain merupakan zona atau arena bermain yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkaran yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Setiap sentra mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu bermain sensori motor atau fungsional, bermain peran, dan bermain konstruktif atau membangun pemikiran anak. Bermain sensori motor adalah menangkap rangsangan melalui penginderaan dan menghasilkan gerakan sebagai reaksinya. Anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungan mereka. Misalnya seperti menakar air, meremas kertas, kemudian menggunting, dan lain-lain. Kemudian bermain peran terdiri dari bermain peran makro atau bermain peran besar dan bermain peran mikro atau kecil, seperti pura-pura, fantasi, imajinasi, atau bermain drama. Kemudian bermain konstruktif yaitu menunjukkan kemampuan anak untuk mewujudkan pikiran, ide, dan gagasannya menjadi sebuah karya nyata. Ada 2 jenis bermain konstruktif, yaitu bermain konstruktif sifat cair seperti air, spidol, dan pasir. Kemudian bermain konstruktif terstruktur seperti balok, lego, puzzle. Model sentra merupakan suatu upaya untuk merangsang agar anak bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. Macam-macam sentra pembelajaran pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama sentra balok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro, dan bangunan yang dibangun anak digunakan untuk bermain peran, seperti balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran, kemudian balok aksesoris untuk bermain peran, kemudian lego berbagai bentuk. Yang kedua yaitu sentra main peran mikro atau kecil, yaitu bermain peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat bermain peran kecil, berukuran kecil, seperti miniatur mainan alat rumah tangga, mainan alat kedokteran, alat transportasi, kemudian mainan alat tukang yang kecil. Kemudian yang ketiga yaitu sentra main peran besar atau makro. Sentra main peran mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran sebenarnya, seperti mainan untuk pasar-pasaran, mainan rumah-rumahan, kemudian mainan kegiatan pantai, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu sentra imtak. Sentra imtak mengenalkan kehidupan beragama dengan keterampilan yang terkait dengan agama,
agama yang dianut oleh anak. Sentra Intak untuk satuan PAUD merupakan mengenalkan atribut berbagai agama, sikap menghormati agama. Kemudian yang kelima, sentra seni. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, atau seni pahat. Penentuan sentra seni yang dikembangkan tergantung pada kemampuan satuan PAUD. Disarankan minimal ada dua kegiatan yang dikembangkan di sentra seni, yakni seni musik dan seni kriya. Sentra seni mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, dan nada, serta aspek-aspek sosial emosional. Kemudian yang selanjutnya sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis yang dapat dilakukan di semua sentra, tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Pada kelompok anak paling besar yang segera masuk sekolah dasar, frekuensi main di sentra persiapan lebih banyak. Kegiatan persiapan dapat juga diperkuat dengan jurnal siang. Kemudian sentra bahan alam. Sentra bahan alam kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam seperti air, pasir, bebatuan, dan dedaunan. Di sentra bahan alam, anak memiliki kesempatan menggunakan bahan bermain dengan berbagai cara sesuai pikiran dan gagasan masing-masing dengan hasil yang berbeda. Gunakan bahan dan alat yang ada di sekitar, perhatikan keamanannya. Bahan dan alat yang digunakan harus bebas dari bahan beracun atau binatang kecil yang membahayakan. Kemudian selanjutnya sentra memasak. Sentra memasak kaya dengan pengalaman unik bagi anak, mengenal berbagai bahan makanan dan proses sains yang menyenangkan. Di sentra memasak, anak belajar konsep matematika, sains, alam, dan sosial, sehingga menunjang perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, dan juga seni, serta nilai agama. Kemudian model sentra menjadi model pembelajaran yang dapat membuat anak menjadi kreatif dan inovatif. Pembelajaran menjadi menyenangkan dan penuh makna sehingga anak tidak bosan dengan pembelajarannya. Karena secara reguler bergantian belajar dalam sentra berbeda. Model ini juga menjadikan anak sangat antusias, apresiatif, dan dinamis dalam pembelajaran yang sedang dilangsungkan. Kelebihan model sentra dalam pembelajaran yaitu anak mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan pengalamannya, mengajarkan anak mandiri dalam melakukan satu pekerjaan, mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mengajarkan anak bersosialisasi karena permainan kolaboratif dalam sentra. Kemudian guru menjadi fokus dan mendalam menguasai proses pembelajaran satu sentra di mana ia ditugaskan. Berikut beberapa pembahasan yang telah kami sampaikan mengenai model-model pembelajaran anak usia dini. Dari beberapa pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat saya simpulkan yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang sama, juga dilaksanakan oleh di dalam satu kelas. Model pembelajaran ini biasanya dapat dilakukan melalui kegiatan bernyanyi, berdoa bersama, dan lain-lain. Untuk model yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, yaitu merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang dibagi menjadi beberapa kelompok dan juga masing-masing kelompok tersebut melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Untuk model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran sudut.
merupakan kegiatan yang berdasarkan sudut-sudut pada kegiatan. Juga pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu model pembelajaran area. Merupakan model pembelajaran yang lebih menyediakan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya dan mengutamakan pengalaman belajar secara bermakna. Yang terakhir yaitu model pembelajaran sentra, merupakan pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.